Assalamualaikum dulur-dulurku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Mas Ben yang selalu akan menghibur kalian semua tanpa pandang bulu. Jujur nih sudah agak lama ya nggak upload video, namun kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film yang cukup menarik bergenre action adventure dicampur drama-drama sedikit. Merupakan film berjudul Perang Besok, bercerita di mana bumi akan musnah karena serangan alien yang disebut Landa. Dengan memburu manusia untuk dijadikan santapan utama sebagai rantai makanan agar mereka bisa bertahan hidup. Tanpa berlama-lama, sebelum dimulai dari sekarang, silahkan melipir ke wifi tetangga, bawa kopi dari rumah, mampir ngeteng rokok, dan monggo sketsa akan. Awal scene diperlihatkan di sebuah kawasan pantai Miami. Pria bernama Forrester yang diperankan saudara jauh saya yaitu Chris Pratt bersama sejumlah orang lainnya terjatuh dari langit, yang mendarat tak terarah dan masuk ke dalam sebuah kolam renang yang berada di atas gedung. Mundur ke belakang 28 tahun sebelumnya, yaitu bulan Desember tahun 2022, Forrester merupakan seorang guru biologi yang tinggal bersama istrinya bernama Amy dan putrinya bernama Muri. Mereka sedang berada di sebuah pesta Natal yang mana Forrester sedang menunggu kabar tentang pekerjaan di sebuah lembaga penelitian. Tak lama kemudian dia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa perusahaan tersebut telah memilih orang lain untuk posisi itu. Dengan wajah yang cukup kesal, Forrester kembali ke dalam pesta yang mana putri tercintanya melihat wajah lesu sang ayah lalu mencoba untuk menghiburnya. Yang tak lama kemudian saat mereka menonton siaran Piala Dunia, tiba-tiba ada keanehan yang muncul, semacam energi yang tak tahu datangnya dari mana. Lalu muncullah beberapa tentara dari masa depan keluar tepat di dalam lapangan yang dipimpin seorang tentara wanita bernama Letnan Hart, mengumumkan kepada semua orang bahwa dalam waktu 30 tahun mendatang umat manusia akan musnah dari muka bumi karena invasi alien yang mereka sebut Landa. Letnan tersebut meminta bantuan dan akan merekrut setiap warga dengan mengirimkan ke masa depan untuk melawan para alien dan mencari solusi agar bisa merubah masa depan. Our last hope. Lalu setahun kemudian banyak terjadi keributan dan protes di mana-mana, yang mana orang yang dikirimkan ke masa depan hampir tidak semuanya dapat kembali dengan selamat. Dan kali ini giliran Forrester dipanggil untuk datang ke tempat perekrutan. Ia pun menjalani evaluasi dan dinyatakan memenuhi kriteria penuh. Karena sebelumnya dia adalah seorang tentara yang memimpin perang Irak selama 15 tahun yang lalu. Forrester pun dipaksa harus mengikuti perintah untuk lompat ke masa depan dengan memasukkan gelang besar di tangannya yang dijadikan alat pelacak di mana ia tidak bisa kabur kemanapun. Ia pun juga diberitahukan akan meninggal 7 tahun lagi dan diberikan waktu 24 jam untuk menyelesaikan urusan dengan keluarganya dan berpamitan. Lalu kemudian Forrester mendatangi istrinya di tempat kerja, di mana Amy bekerja sebagai terapis untuk orang-orang yang kembali dari wajib militer dan mengalami stres tingkat tinggi. Setelah diberitahu, Amy terlihat stres dan ketakutan. Bahkan ia meminta agar Forrester kabur dari wajib militer tersebut. Akan tetapi Forrester tidak bisa kabur kemanapun, melainkan dapat melepaskan alat tersebut dari tangannya terlebih dahulu. Dia pun lalu mendatangi ayahnya bernama James, yang mana sosok paling dibenci karena telah lama meninggalkan dia dan ibunya. Di mana James juga merupakan orang jenius yang keluar jalur dengan pemerintah. Forrester lalu meminta bantuan untuk melepaskan alat tersebut, namun terjadi perdebatan di antara mereka yang akhirnya dia mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah. But I knew I was. You've been mad at me your whole life. And worse, for you and your mom. You didn't leave for us. Stop sending Christmas cards to my house. Lalu mengatakan kepada istrinya kalau tugas ini mau nggak mau harus dijalankan. Amy yang awalnya menolak harus bisa menerima dan mengatakan pada Forrester untuk berpamitan dengan Muri, putri tercinta mereka. You have to tell her. I want you to know something. I will be back. And I love you, chick.
Forrester lalu datang ke camp militer dan bertemu dengan yang lainnya. Mereka pun diberi pelatihan tentang proses lompatan waktu dan rencana misi yang akan mereka jalani. The screen on your jump band indicates deployment. You'll be joining your counterparts in 2051 at a fort to theirs and prevent our extinction. Middle of the ocean, and it's what makes all your armbands work. Tak selang waktu lama, para wajib militer diarahkan ke ruangan bernama Jamling, di mana alat itu akan mengirim mereka ke masa depan. Namun saat alat tersebut bekerja, ada suatu kesalahan yang mana koordinat mereka turun tidak sesuai. Mereka pun turun di kawasan pantai Miami. Beberapa orang yang tak selamat karena terjun bebas dari atas dan mengalami benturan keras. Untungnya Forrester dan beberapa tim lain selamat karena terjun tepat di atas kolam renang yang berada di atas gedung. Setelah keluar, mereka dihubungi oleh Komando Romano agar menyelamatkan personel lab yang masih tertinggal sebelum bom dijatuhkan untuk memusnahkan tempat tersebut. Tim pun bergerak maju ke fasilitas lab tersebut, namun sayangnya semua kru meninggal secara mengenaskan tanpa ada orang yang tersisa. Only the research team, I hope. Everybody else was ordered to... Situational awareness. Eyes up, down, all around. from a mile away. So be careful. No survivors. Tak lama kemudian, saat mereka diperintahkan untuk segera meninggalkan tempat tersebut, sekelompok landak menyerang mereka secara membabi buta. Dengan bentuk yang mengerikan, mempunyai ekor yang bisa mengeluarkan senjata seperti taring. We can't afford to lose them. Alright, Actual, you need a... Saat bom mulai dijatuhkan, beberapa di antara mereka termasuk Forrester berhasil selamat dalam keadaan pingsan. Kemudian Forrester bertemu dengan kolonel yang ternyata orang itu adalah Muri saat dewasa. Romeo, command. Ready? Dan Forrester. Yes. Colonel Forrester. First Sergeant Dan Forrester. You spell that. Where are you people? Same place that you're from? Mary. Forrester. I'm Mary Forrester. I didn't know if you were alive. Let's take a walk. Singkat cerita, tim telah menemukan landak betina yang kemungkinan menjadi kunci utama yang dapat dijadikan uji klinis dalam mencari kelemahan untuk menghancurkan para alien tersebut. Mereka pun menuju sebuah gua di mana landak betina bersembunyi, tapi di saat penangkapan pasukan landak lain mulai mendatangi dan menyerang mereka semua dengan membabi buta. I think. Forrester dan Muri berhasil lolos, kemudian berhenti di pesisir pantai untuk menunggu bantuan datang. Di sanalah Muri menceritakan saat-saat terakhir melihat ayahnya meninggal karena sebuah kecelakaan mobil. Dan untungnya tim berhasil menangkap landak betina tersebut, lalu membawanya ke markas tambang minyak yang dijadikan pusat Jamling, lalu dimasukkan ke sebuah lab untuk dijadikan bahan uji coba. 180 milligrams of hydromorphone. Female genetics aren't that different from the males, but for some reason her body is much better at detoxifying. Setelah Muri berhasil mengembangkan racun yang diambil dari landak tersebut, yang nantinya mampu dapat memusnahkan semua landak hanya dengan menyuntikkannya, dan alien tersebut pun akan hancur. Akan tetapi tak lama kemudian ribuan alien menyerbu pangkalan dan menyerang secara membabi buta hingga landak betina pun bangun dan berhasil keluar lalu memburu Muri dan Forrester dengan penuh dendam.
Mereka pun semakin terpojok yang mana Muri terluka cukup parah, ditambah jamling yang digunakan untuk mesin waktu hancur. Forrester tidak akan bisa membawa Muri untuk lompat waktu bersamanya. Waktu Forrester pun hampir habis, yang nantinya secara otomatis dia akan kembali ke tahun sekarang dengan alat yang berada di tangannya. We just sit here for a while. Like this. How you were when I was a kid. This is how I remember you. We were never going to make it. I love you, Dad. Dan adegan dramatis terjadi saat Muri ditarik landak betina. Forrester hanya mampu teriak dan melihat putrinya diseret landak hingga tiba-tiba dia menghilang dan kembali ke tahun sekarang. Setelah kembali, Forrester menceritakan semuanya dan meminta bantuan untuk kembali menyelamatkan putrinya yang berada di masa depan. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena jamling yang berada di sana telah rusak. Di sisi lain, Forrester juga berhasil membawa dosis racun yang diciptakan Muri. Namun menurutnya sia-sia karena dia tidak bisa kembali untuk menghabisi para landak tersebut. We can't send anything back. We can't travel to... It's over. Kemudian dia pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Amy bahwa dia bertemu dengan Muri saat dewasa dan menjadi sosok wanita hebat yang membantunya selama menjalankan misi di sana. Singkat cerita, dalam obrolan mereka, Amy mengatakan bahwa alien tidak tiba pada tahun 2048 ketika invasi dimulai, tetapi mereka mungkin telah ada di bumi jauh lebih awal. Just because they attacked in 2048 doesn't mean that's when they're here in 47 or 46. It means the middle of nowhere. Because we're looking at the wrong year. I gotta call somebody. Who are you gonna tell him came up with it? I'm gonna definitely say that I came up with I it. think it was your wife. Berkat Amy, kemudian Forrester mencoba menyelidikinya lalu bertemu dengan Dorian yang sebelumnya juga selamat dalam misi tersebut. Dia pun sempat membawa cakar landak tersebut, lalu mereka pun menganalisa yang mana cakar tersebut terdapat abu vulkanik. It's ash. It's Oh, you want me to explain the chemical makeup of the host sediment? So how does Chinese volcanic ash end up on an island in northern Russia? Kemudian Forrester meminta bantuan muridnya yang ahli dalam gunung berapi untuk meneliti di mana abu tersebut berasal, yang ternyata berasal dari lokasi di negara Rusia. This would be weird, but nice. Is there any way to pinpoint exactly where in Russia that? Yang disimpulkan para landak tersebut bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk keluar dari sarang. Diperkirakan saat pemanasan global di mana gunung es akan mencair. Forrester bersama Charlie serta Dorian akhirnya meminta bantuan dari pejabat tinggi pemerintah untuk mengizinkan mereka menjalankan misi ke Rusia. Namun sayangnya permintaan mereka ditolak. Hingga Forrester tak punya pilihan lain lalu kemudian mendatangi James untuk meminta bantuannya. How's the future? Plane. And a pilot. So I can get a team of soldiers to the top of a glacier island. An alien spaceship. Akhirnya mereka pun berangkat dibantu pasukan militer dari masa depan yang tersisa, lalu menelusuri gunung es di Rusia untuk menemukan sarang dari para landak tersebut. Here's your daughter, right? Yeah. I'm not gonna hide. Dropping to 1,000 feet. Setelah pencarian, akhirnya ditemukan situs berupa benda semacam pesawat yang ternyata di dalamnya terdapat spesies berbeda yang membawa para landak tersebut datang ke bumi. I think we found your ice cube. Mereka lalu melanjutkan untuk menyuntikkan racun ke alien-alien tersebut dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi di dalam kargo tersebut terdapat banyak alien hingga mereka bangun dan mulai menyerang. Go! Get him! Dose him! Take the corner! Go! We'll get the ones in the ship. Give me that.
Setelah pertempuran sengit, Dorian mengorbankan nyawanya untuk melenyapkan landak yang berada dalam kargo menggunakan bom. Meskipun berhasil menghancurkan kargo beserta para alien, rupanya ada salah satu landak betina terkuat berhasil melarikan diri dari dalam pesawat tersebut. Mereka pun mencoba mencari dan melawan landak betina hingga Forrester berhasil menyuntikkan racun ke salah satu tangan landak tersebut. Akan tetapi landak tersebut cukup pintar, ia pun menggigit tangannya agar racun tersebut tidak menular ke dalam tubuhnya. Surprise, dumbass. Got eyes on her? Setelah situasi terpojok, James pun mengalihkan perhatian agar dikejar landak tersebut. Untungnya Forrester bergerak cepat dan berhasil menyuntikkan racun tersebut hingga landak tak berdaya dan jatuh ke jurang dan tubuhnya seketika hancur. Did you tell it to die? Why didn't you tell it sooner? Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman, ceritanya cukup keren sih menurut saya. Semoga menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.